sidang gugatan hak asuh anak yang digelar hari ini. Benarkah Ruben Onsu sudah siap menghadapi apapun putusan yang akan dijatuhkan majelis hakim? Dan seperti apa pihak Ruben justru tampil begitu percaya diri di tengah sengketa yang selama ini menyita perhatian publik? Apa yang sebenarnya membuat kuasa hukum Ruben Onsu yakin dengan langkah hukum yang ditempuh kliennya? Benarkah jika hak asuh anak nantinya berpindah ke tangan Ruben, Sarwendah tetap akan mendapatkan ruang dan kesempatan penuh untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya? Doa dan harapan apa yang dipanjatkan Ruben menjelang persidangan yang akan menentukan arah perjuangannya sebagai seorang ayah? Selain itu, bagaimana pula dengan konflik lain yang ikut memanas? Hingga nama Giorgio Antonio atau Gio kini ikut terseret dalam polemik keluarga Ruben Onsu. Apa yang sebenarnya terjadi hingga sebuah video yang memperlihatkan interaksi Gio dengan anak-anak Ruben memicu reaksi keras dari sang presenter? Benarkah persoalan yang terlihat sepele itu justru menyentuh hal yang sangat sensitif bagi Ruben sebagai seorang ayah? Dan mengapa Ruben secara terbuka mengingatkan Gio agar tidak mengambil keputusan yang berkaitan dengan anak-anaknya? Apakah ketegangan ini hanya sekadar kesalahpahaman sesaat? Atau justru menjadi pertanda munculnya babak baru konflik yang semakin melebar di tengah sengketa hak asuh yang belum juga menemukan titik akhir? Lalu bagaimana nasib sidang hari ini? Akankah perjuangan Ruben Onsu untuk mendapatkan hak asuh anak membuahkan hasil? Dan apakah berbagai konflik yang mengelilinginya akan menemukan jalan keluar atau justru semakin memanas setelah persidangan berlangsung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang gugatan hak asuh anak yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, melempar pernyataan panas yang langsung mencuri perhatian publik. Tanpa ragu, Minola menyebut kliennya sama sekali tidak gentar ataupun khawatir dengan hasil putusan hakim hari ini. Bukan tanpa alasan kepercayaan diri itu membubung tinggi. Pihak Ruben menegaskan, jika hak asuh anak jatuh ke pelukan mereka, Ruben tidak akan bertindak egois. Ia berjanji tidak akan mengulangi perlakuan serupa yang sebelumnya dilakukan dari pihak lawan. Ruben tidak akan pernah mengeliminasi Sarwendah sebagai ibunya anak-anak. Kesempatan emas untuk berkumpul dan merasakan kasih sayang seorang ibu akan tetap dijamin penuh oleh Ruben Onsu. Siapapun yang menjadi pemenang dalam gugatan ini tidak mengeliminasi hak mereka sebagai orang tua. Andaikan kami pun memenangkan gugatan hak asuh anak ini dan anak-anak, hak asuhnya diberikan kepada Ruben, kan tidak mengeliminasi S sebagai ibunya anak-anak. Tidak juga menghilangkan haknya S untuk berkumpul bersama anak-anak. Dan kami sudah mengatakan kami tidak akan melakukan hal yang sama, Ruben tidak akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh S. Kalau hak asuh anak itu jatuh pada tangan Ruben. Ruben tidak akan mengikuti apa yang dia lakukan oleh S. Ruben pasti akan tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkumpul dengan S. Apabila hakim melihat bahwa memang anak-anak ini lebih cocok dengan ayahnya, ya karena dia berada di lingkungan yang tidak aman, ya kita akan bersyukur tentang hal itu. Tapi kalau tidak, tetap ada pada ibunya, pasti hakim juga akan memutuskan ada haknya Ruben dan anak-anak untuk berkumpul bersama. Jadi dengan demikian kan tidak ada yang menjadi kekhawatiran kami. Menepis segala spekulasi miring, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu menegaskan bahwa agenda sidang hari ini murni merupakan babak penentuan hak asuh, bersih dari urusan materi ataupun nafkah bulanan. Lantas, bagaimana dengan biaya hidup anak-anak yang terus berjalan? Disinilah kedewasaan Ruben diuji. Alih-alih berbalas pantun di media sosial, Ruben memilih menunggu Sarwendah dengan sikap santun. Ia menanti momen berdiskusi dari hati ke hati demi merumuskan anggaran bulanan anak-anak secara jelas dan terperinci. Dan sebuah fakta baru pun terkuak ke permukaan. Pihak Ruben secara belak-belakan membenarkan adanya penundaan pembayaran kartu kredit untuk keperluan anak-anak. Sebuah langkah berani yang
yang sengaja diambil Ruben agar polemik keuangan ini tidak terus mengambang tanpa ujung. Ruben menuntut angka yang konkret. Ia ingin kepastian, bukan sekadar asumsi. Kalau misalnya isu nafkah itu diangkat oleh pihak S, tentu kami akan menjelaskan dan kami akan lawan. Tapi materi gugatan kami hanya materi gugatan hak asuh anak. Jadi kalau misalnya dikatakan Ruben itu lalai untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan nafkah, tidak. Saya menjelaskan, Ruben menunggu. Menunggu apa? Menunggu S itu menyampaikan dengan santun, kemudian mendiskusikan, sehingga ada satu nilai yang pasti tentang berapa biaya hidup anak ini sebenarnya dan juga biaya pendidikannya. Belum lagi masalah kartu kredit gitu loh. Ada lagi pembayaran kartu kredit walaupun dia bilang setengah-setengah. Ini gua bayar setengah, lu bayar setengah. Tapi apa dong yang dipakai untuk kartu kredit itu? Apakah memang itu related atau tidak untuk kebutuhan anak? Nah ini yang nggak pernah dijalankan sama si S. Jadi wajar lah kalau misalnya Ruben lelah dan dia stop dulu. Ayo kita diskusi. Agar ada angka yang konkret untuk tiap bulannya. Mana ada sih orang yang tiap bulan itu berubah-ubah? Tanya tuh teman-teman yang udah bercerai itu. Tiap bulan dia kasih rutin apa tidak dia kasih? Rutin nilainya tetap gitu loh. Bukan berubah-ubah, kadang 225, kadang 263 juta. Ini nggak benar gitu loh. Belum usai urusan meja hijau dengan Sarwenda, kini fokus publik dipaksa menyoroti keretakan hubungan antara Ruben Onsu dengan sang adik, Jordi Onsu. Hubungan darah terdekat yang kini justru merenggang di tengah badai. Melalui penuturan sang pengacara, Minola Sebayang, alasan dibalik perang dingin ini akhirnya mulai terendus. Ruben diakui tengah berada di puncak kekecewaan terbesar dalam hidupnya. Curhatan emosional yang sempat ia goreskan di media sosial adalah bukti nyata bahwa batin Ruben tak lagi mampu menampung beban tersebut sendirian. Sinyal perang dingin pun resmi dinyalakan. Minola menegaskan, mungkin inilah saatnya bagi Ruben untuk berhenti mengalah. Ini adalah waktu bagi Ruben untuk melawan, mengambil alih kendali, dan menyuarakan hak jawab yang selama ini ia pendam rapat. Akankah konflik kakak beradik ini akan menemukan jalan damai? Ataukah hubungan saudara ini justru akan terputus selamanya di tengah kepungan ego dan kekecewaan? Ruben sangat kecewa kan begitu artinya, makanya sampai dia menyampaikan kekecewaannya itu melalui curahan-curahannya dia di media sosial. Karena selama ini kan yang menyerang Ruben di media sosial kan adalah mereka-mereka itu. Ya, yang mengancam-ngancam Ruben nanti dibuka rahasianya. Dibuka rahasianya siapa coba? Jadi kalau sekarang Ruben sudah mengambil bagian, sudah mengambil haknya untuk menggunakan hak jawabnya untuk mengklarifikasi dan mengeluarkan sesuatu, saya kira itu suatu hal yang wajar ya. Karena Ruben tidak mau dipojokkan terus dan nggak mau dia harus diam terus. Karena ada waktunya diam, ada waktunya melawan. Dan sekarang Ruben sudah waktunya mungkin melawan. Tak hanya itu, Ruben Onsu juga resmi menabuh jenderang perang terbuka terhadap kekasih baru Sarwenda, Giorgio Antonio alias Gio. Prahara ini pecah setelah Gio dinilai terlalu jauh mencampuri urusan domestik dan melanggar aturan sakral yang telah dibangun Ruben untuk anak-anaknya. Hanya karena sebutir permen karet, gunung es emosi Ruben akhirnya meletus hebat. Menyaksikan sebuah video di mana Gio dengan entengnya melanggar aturan keluarga dengan mengizinkan buah hatinya memakan permen karet, Ruben langsung melayangkan tamparan keras lewat media sosial. Permisi ya Gio, maaf sebelumnya. Itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya, tolong jangan ikut-ikut kasih keputusan kalau tentang anaknya, tulis Ruben. Bagi Ruben, tindakan Gio bukan sekadar kelalaian, melainkan sebuah upaya pengasingan perlahan terhadap sosok dirinya sebagai ayah kandung. Dengan kalimat yang syarat akan sindiran tajam, Ruben mempertanyakan etika Gio. Bisa juga telepon bertanya ke saya ayahnya, bukan ente main iya-iya aja, pantes peran ayahnya semakin asing, tulis Ruben. Sembari menahan geram, Ruben pun meminta Gio untuk segera bangun dari mimpi indahnya dan berhenti bertingkah seolah-olah dia adalah kepala keluarga yang sah. Hayo stop main rumah-rumahan, ingat porsinya ya, fokus pacaran aja ya, sindir Ruben menohok. Langkah berani Ruben ini pun mendapat dukungan penuh dari sang kuasa hukum, Minola Sebayang.
Minola menegaskan bahwa perjanjian di ruang tertutup sebenarnya sudah sangat jelas. Tidak ada celah sedikit pun bagi Gio untuk menggeser posisi Ruben. Aduh, aku telepon. Apa sayang? Maria boleh teman kalian. Boleh sayang. Thank you. Oke sayang. Terus ngapain kamu bilang boleh? Terus kamu nggak suruh dia minum yang banyak? Ini kan udah holiday, kan lagi holiday nanti kan sudah minum aja. Kasian lah sama bapak. Anak-anak ini ketika dulu masih tinggal bersama-sama sebelum terjadi perceraian, tentu ada aturan-aturan, ya. Ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan oleh ibunya maupun ayahnya. Dan itu menjadi satu kebiasaan di dalam keluarga itu. Jadi sesuatu yang mungkin diizinkan, sesuatu yang tidak diizinkan itu sudah jelas rule-nya, ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang diposting oleh Ruben Onsu itu, ini kelihatan anak-anak meminta sesuatu, ya. Permisinya itu ke teman prianya S. Dan teman pria S itu tidak berpikir panjang. Kalau kita lihat postingannya Ruben kan mengizinkan. Nah, ini yang Ruben berpesan agar dia jangan mengambil fungsi Ruben sebagai seorang ayah gitu loh. Ya, jadi jangan artinya itu dia seperti kelihatan ayah yang baik, semuanya boleh. Padahal itu sesuatu yang mungkin selama ini yang tidak diizinkan oleh orang tua mereka untuk dilakukan. Nah, sekarang karena anak-anak ini sekarang tinggal bersama dengan ibunya, maka anak-anak ini harusnya minta izin ke ibunya. Kalau misalnya kemudian ada suatu perdebatan antara ibu dan anak terkait dengan sesuatu yang diizinkan atau tidak diizinkan, S itu harusnya berkomunikasi dengan ayah anak-anak ini, yaitu Ruben Onsu. Ini anak-anak mau seperti yang ini. Selama ini kan ini bukanlah sesuatu yang kita izinkan. Nah, bagaimana ini kira-kira pandangannya? Jadi artinya Ruben harusnya memberikan pencerahan kepada anak-anak ini. Itu tetap tidak boleh kalau memang itu dianggap tidak baik bagi anak-anak. Tapi kan di situ kan kita lihat teman prianya S ini seolah mengambil peran sebagai seorang ayah yang baik, yang mengizinkan sesuatu kepada anak-anak ini yang belum tentu Ruben sebagai ayah sependapat dengan apa yang diputuskan oleh teman pria S. Nah, jadi inilah yang mungkin si Ruben mengatakan jangan terlalu jauh, kan begitu. Kalau mau main rumah-rumahan atau pacaran aja, jangan ambil perannya Ruben sebagai seorang ayah memutuskan sesuatu apa yang baik, apa yang tidak baik bagi anak-anak ini. Ya, apalagi belum ada ikatan yang sah, belum menjadi ayah sambung gitu loh. Artinya belum ada legal standing apapun. Kenapa kok terlalu lancar berani mengambil keputusan apa yang tidak boleh, apa yang boleh bagi anak seseorang gitu loh, yang ayahnya masih ada. Dan sangat disayangkan, sebagai ibu kok dengan tersenyum gitu bangga membiarkan yang mengambil keputusan atau yang mengizinkan sesuatu itu yang diminta oleh anaknya itu diberikan kepada teman prianya gitu loh. Inilah yang mungkin menjadi jabaran dari apa yang disampaikan oleh Ruben dalam postingannya hari ini. Menjelang sidang gugatan hak asuh anak seperti apa, Ruben Onsu memilih menyerahkan seluruh proses dan strategi hukum kepada tim kuasa hukumnya. Lalu doa apa yang terus dipanjatkan Ruben di tengah proses hukum yang belum berakhir? Dan mengapa ia mengaku merasa lelah serta ruwet menghadapi persoalan yang menurutnya hanya berawal dari keinginan sederhana untuk bisa bersama anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi. Hari penentuan telah tiba. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menjadi arena pertaruhan air mata bagi Ruben Onsu. Menghadapi agenda krusial hak asuh anak, Ruben justru memilih jalan yang tak terduga. Tak ada konfrontasi, tak ada genderang perang. Pria berusia 42 tahun ini memilih mengetuk pintu langit,
memperbanyak doa, memasrahkan nasib darah dagingnya kepada Sang Pencipta. Ruben hanya ingin badai ini segera berlalu dan menemukan titik akhir. Kerinduan akut pada sang buah hati adalah alasan tunggal mengapa Ruben masih berdiri tegak dan berjuang hingga detik ini. Sadar setiap ucapannya bisa menjadi bumerang dan memicu salah paham baru di mata publik, Ruben memilih menutup rapat mulutnya terkait detail hukum. Ia menyerahkan seluruh senjata persidangannya kepada sang pengacara, Minola Sebayang. Sebuah langkah sunyi demi melindungi hati anak-anak yang terombang-ambing di tengah polemik rumah tangga mereka. Kalau aku semua diserahkan kalau itu ke Bang Minola, mungkin pembicaraan itu akan lebih enaknya ke Bang Minola gitu, supaya tidak ada salah arti lagi gitu. Jadi biar ini semoga cepat selesai. Nggak ada persiapan, ini kan nggak mau olahraga ya. Jadi yang saya lakukan ya hanya mudah-mudahan ya Allah jabah gitu, ya Allah dengar gitu, Allah tahu gitu, pasti yang terbaik. Ya sama seperti kayaknya dengan orang tua lainnya gitu. Kalau ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, ya buruklah gitu. Tapi kalau mereka akan mengerti dan paham artinya, mereka akan mengerti dan paham artinya. Sama kayak orang tua yang lain ya pasti, atau mungkin kalian juga yang udah punya, yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali, pasti rasa kangennya beda gitu. Makanya kalau aku ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Posisinya adalah ingin semuanya pulih dulu nih, gitu. Semuanya pulih. Bagaimana kedekatan saya dengan anak harus kembali lagi pulih lagi. Gitu. Yang datang di persidangan ada Pak Hakim, ya, ada semua. Ya pokoknya nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan gitu ya. Kan bukan kapasitas saya untuk ngomong situasi yang ada di sana gitu. Hah? Tunggu deh. Ruben Onsu mengakui bahwa polemik yang tengah dihadapinya bersama Sarwendah belakangan ini justru semakin ruwet dan berkepanjangan. Menurut Ruben, persoalan yang sejak awal hanya berfokus pada hak asuh dan kedekatannya dengan anak-anak kini berkembang ke berbagai pembahasan lain yang hingga saat ini belum juga menemukan titik terang. Padahal yang paling diinginkannya hanyalah dapat kembali membangun hubungan yang hangat dengan buah hati yang sangat dirindukannya. Bahkan Ruben tampak merasa gerah ketika belakangan ini ia justeru dituding sebagai pihak yang memperpanjang bahkan memperumit masalah. Dalam hal ini, Ruben kembali mempertegas bahwa dirinya hanya menggunakan hak jawabnya untuk meluruskan apa yang harus ia luruskan dari tudingan pihak Sarwendah. Karena fokus utama dari pihaknya adalah soal hak asuh anak. Cuman kan kalau yang diarahkan ini cuman mau ketemu sama anaknya ya, udah gitu doang kan, intinya gitu, apa jadinya lebar kemana-mana gitu ya, mau nggak mau. Tapi ntar ketika kita menjawab, akhirnya dibilang kita yang memperpanjang. Oh enggak, justru saya menjawab terima kasih kepada teman-teman yang memang menyempatkan waktu ya. Saya harus menjawab ya. Pertama saya harus menghargai kalian sudah menunggu. Yang kedua saya harus menggunakan hak jawabnya gitu. Dan untuk hal-hal yang menurut saya itu harus diluruskan ya diluruskan. Kalau kita nih ya aku bilang ini kan yang dibahas tentang hak asuh anak doang ya. Udah diomongin berkali-kali itu diputer-puter lagi gitu. Jadi akhirnya ya saya sendiri ngelihatnya ini jadi ruwet sendiri gitu. Makanya terus giliran kita menjawab simpang siur atau mungkin obrolan-obrolan miring ya itu dibilang kita yang mau perpanjang. Ya, kita yang rumit jadinya. Oh enggak. Ini harus diluruskan gitu. Tapi kalau untuk orang yang mau mendengarkan dari dua sisi, dia pasti mau mendengarkan. Tapi kalau orang yang sudah berpihak, jadi berpihak aja. Gitu. Makanya kalau saya fokus tentang hak asuh anak itu aja. Selanjutnya, seperti apa? Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Ruben Onsu terlihat mengunggah doa menyentuh untuk kedua putrinya di media sosial. Harapan apa yang dipanjatkan Ruben untuk buah hatinya? Benarkah ia meminta agar kedua putrinya selalu dilindungi, dijaga setiap langkahnya, dan dijauhkan dari segala kesedihan?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sadar bahwa langkah kakinya menuju pengadilan dipenuhi kerikil tajam, Ruben Onsu memilih memasrahkan perlindungan kedua putrinya langsung kepada sang pemilik semesta. Melalui sebuah unggahan yang menyayat hati publik, Ruben menuliskan wasiat spiritual, sebuah doa yang membuktikan betapa cintanya tak pernah terkikis oleh jarak dan ketegangan polemik rumah tangga. Ruben bermunajat, "Ya Allah, jagalah anak perempuanku di setiap langkah kakinya. Tumbuhkanlah ia menjadi wanita yang kuat imannya, baik akhlaknya, lembut tutur katanya, dan menjaga kehormatan dirinya. Lapangkan rezekinya, mudahkan masa depan, dan jadikanlah kehadirannya membawa kebaikan bagi banyak orang. Kelak pertemukanlah ia dengan laki-laki yang mampu mencintainya dengan baik, menjaganya dengan tulus, dan membimbingnya semakin dekat kepadamu. Titipkanlah kebahagiaan di hatinya dan jauhkanlah ia dari segala kesedihan. Amin." Sebuah permohonan tulus agar sang buah hati tak perlu ikut menanggung perihnya ego orang dewasa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.